محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita semuanya adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ingin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Sehingga dengan itulah kita bersemangat di dalam mengikuti jalan-jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Maka di khutbah kali ini kita akan menyebutkan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau senantiasa melakukannya sampai akhir hayat beliau adalah majelis ta'lim. Beliau senantiasa di setiap saat dan waktu menghabiskan waktu dan kesempatan serta umurnya di dalam bermajelis ta'lim untuk membahas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya dan sepantasnya kita pun mengikutinya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Al-Imam Muwatta rahimahullahu taala, berkata Luqman ibn Hakim kepada anaknya, ya baniya jalisil ulama wa zahimhum bi rukbataik fa inna Allah yuhyi qulubal baita bil nuril hikmati kama yuhyil arda biwabilil matar. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, bermajlislah kamu kepada orang yang berilmu dan senantiasa kamu sertakan dirimu di majelis mereka dengan kedua lututmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya ilmu sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan derasnya hujan yang turun dari langit. Oleh karena itu, maka kita habiskan umur kita habiskan masa muda kita habiskan di masa-masa lapang kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh siapa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, man ahsana ibadatahu lillahi fi syababatihi laqahu Allah wal hikmata inda kabir sinnihi wa dzalika liqaulihi taala walamma balagha shuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Maka barang siapa yang bagus ibadahnya kepada Allah di masa mudanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menancapkan si ilmu yang kokoh di masa tuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala sudah tua, semakin tua dia, maka kami berikan dia ilmu dan hikmah. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Oleh karena itu, mari kita bersemangat di dalam menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Berkata Imam Al-Muzani bahwasanya pentingnya menuntut ilmu. Sebagaimana Imam Muzani mengatakan, sami'atu Syafi'i rahimahullah yaqul, man ta'allama Al-Qur'ana 'azumat qimatuhu. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran akan agung derajatnya. Wa man nadhara fil fiqhi nabala miqdaruhu. Barang siapa yang mempelajari fikih maka akan mulia kedudukannya. Wa man katabal haditha qawiyat hujjatu. Barang siapa yang menulis hadis maka akan kuat hujjahnya. Oleh karena itu, maka kita bersemangat
Maka kita bersemangat di dalam menghabiskan sisa umur kita. Karena di dunia ini cuma 3 saja golongan, 3 macam manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, ya Kumail, al-qulubu aw'iyatun, fa khairuha aw'aha lil khair, ihfaz anni ma aqul, fan-nasu thalatha, fa'alimun rabbani wa muta'allimun ala sabili najah wa hamajun ri'a'un atba'u kulli rihin kullu na'ikin yamiluna ma kulli rihin lam yastadiyu binuril hikmati wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Berkata Ali bin Abi Thalib, wahai Kumail bin Ziyad, sesungguhnya hati ini seperti wadah, maka sebaik-baik hati adalah yang mampu menampung seluruh kebaikan. Maka hafallah apa yang aku katakan kepadamu, bahwa manusia itu terbagi 3 golongan. Golongan yang pertama alimun rabbani, seorang yang berilmu rabbani, yang senantiasa mendidik umat. Kemudian yang kedua adalah muta'allim, seorang pelajar yang senantiasa menuntut ilmu ala sabilin najah, untuk menyelamatkan dirinya. Dan yang ketiga adalah orang yang jahil, yang bodoh, yang selalu mengikuti di mana suara bersuara, dia mengikuti di mana angin bertiup. Dia tidak mau mengambil hidayah cahaya hikmah, dan dia tidak mau berpegang kokoh dengan tali yang kokoh. Maka oleh karena itu kita bersemangat di dalam mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan mungkin dapatkan Al-Quran dan Sunnah ilmunya kecuali dalam majelis ta'lim, kecuali di halaqat dzikir, kecuali di majelis ilmu. Oleh karena itu mari kita bersemangat dalam mendapatkan ilmu, karena tidak akan mungkin dapatkan ilmu kecuali dengan kita bermajelis ilmu. Nah, jangan kita malu dan jangan kita gengsi. Jangan kita malu dan jangan kita gengsi, karena para ulama mengatakan, sebagaimana muridnya Ibn Abbas rahimahullah mengatakan itu Mujahid rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya secara mu'allaqan, la yanalul ilma mustahyin wala mutakabbir, hada yamnauhu hayauhu minat ta'allum wa hada yamnauhu kibruhu. Tidak akan mendapatkan ilmu orang-orang yang malu untuk menuntut ilmu, dan tidak akan mendapatkan pula ilmu orang-orang yang sombong. Orang ini yang malu, diam, rasa malunya menghalangi dia untuk belajar. Sedangkan yang lain, gengsinya menghalangi untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu mari kita bersemangat dalam bermajelis ilmu. Mari kita bersemangat dalam menuntut ilmu, karena ini jihad fisabilillah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim dan selainnya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala masjidana hadha liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah, wa man dakhalahu li ghairi dhalik fa huwa kal nadiri ila ma laysa lahu. Barang siapa yang masuk ke masjid ini untuk mempelajari kebaikan, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah, atau mengajarinya atau mengajarkannya, maka dia seperti mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang masuk ke masjid ini bukan untuk itu, maka dia seperti orang yang melihat kepada sesuatu yang bukan miliknya. Berkata Imam Syaukani rahimahullah ketika mensyarah hadis tersebut, fihi anna thawaba al-madhkur innama yatasabbabu an hadhihi ta'ati khassatan la an kulli ta'atin. Kata Imam Syaukani rahimahullah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya pahala tersebut, yaitu orang yang berjihad, seorang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu atau mempelajari ilmu, seperti orang berjihad, ini adalah khusus bagi orang-orang yang melakukan ketaatan tersebut, bukan semua ketaatan. Jadi di sini menunjukkan, ya ikhwani fid din azza wa azakumullah, bahwasanya bermajelis ilmu merupakan sebab kita mujahid, berjihad jalan Allah. Tidak ada lagi jihad untuk sementara melawan orang kafir dengan mengangkat senjata demi untuk membunuh dan memotong leher-leher orang kafir. Sekarang kita berada dalam jihad yang berikutnya. Ayolah. Oleh karena itu kita bersemangat. Ini jihad fisabilillah. Kata Imam Abu Darda, atau Abu Darda radhiyallahu ta'ala mengatakan,
man ra'a anna al-ghuduwa ila al-ilmi laysa bijihad faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi. Barang siapa yang memandang bersegera menuju majelis ta'lim, segera menuju majelis ilmu bukan jihad fisabilillah, maka akalnya kurang dari pendapatnya pendek. Oleh karena itu Mu'adz bin Jabal mengatakan, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabahu ibadatun wa badlahu li ahli qurbatun. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, pelajarilah kalian ilmu karena sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah merupakan menunjukkan rasa takut kalian kepada Allah. Dan barang siapa yang menuntut ilmu itu merupakan perkara ibadah, dan barang siapa yang mencurahkan kesempatannya untuk datang kepada orang yang berilmu, dia sedang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama nanti di jannah bersama para nabi dan para siddiqin dan para syuhada dan salihin. Ibnu Qayyim menafsirkan ayat tersebut. Ketika maksud taat di sini, apa yang dimaksudkan taat kepada Rasulnya? Yaitu kata Imam Ibnu Qayyim, "Faman talabal ilma liyuhyiya bihi al-Islam, fahuwa min as-siddiqin, wa huwa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah." Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk menghidupkan Islam, maka dia bagian dari siddiqin. Maka dia bagian dari siddiqin yang derajatnya setelah derajatnya para nabi. Subhanallah, Allahu akbar. Pengaruhnya menuntut ilmu, pengaruhnya menghadiri majelis ta'lim, pengaruhnya menghadiri majelis ilmu. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin, berkata seorang tabi'in Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah, "Man arada an-nadhara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama, wa hadha li anna al-ulama khulafa'ul anbiya, khulafa'ur rusul fi umamihim wa warithuhum fi ilmihim famajalisuhum majalisu khilafatin nubuwah." Barang siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, maka lihatlah majelisnya orang-orang yang berilmu. Karena sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka adalah khulafanya, para penggantinya para rasul terhadap umatnya dan pewarisnya mereka di dalam ilmunya. Maka majelisnya mereka adalah majelisnya para khilafatun nubuwah. Oleh karena itu ikhwan fillah, mari kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Mari kita bersemangat dalam pelajaran Al-Quran dan Sunnah. Karena kebaikannya sangat besar sekali. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan semana dengannya, yaitu berkata Abu Hurairah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, "Li'an ata'allama baban minal ilmi, fa'u'allimahu musliman, ahabbu ilayya min ayyakuna lidunya, fa'unfiqahu fisabilillah." Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, dengan aku mempelajari satu bab saja dari cabang ilmu, kemudian aku mengajarkan seorang muslim, satu orang saja, bagaimana kalau lebih aku cintai daripada aku memiliki dunia seluruhnya, kemudian aku infakkan jalan Allah. Semana dengan perkataannya Al-Hasan Al-Basri, semana dengan perkataan Hasan Al-Basri, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menghafal hadis Rasulullah SAW sekitar 5.374 hadis. Berkata ba'dus salaf, "Idza ata alayya yawmun fala asdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yawm." Apabila datang kepadaku suatu hari yang aku tidak menambah ilmu di hari tersebut,
yang bisa mendekatkan diri aku kepada Allah, maka aku tidak diberkahi hariku tersebut semenjak terbitnya matahari tersebut. Ya Allah. Nah, oleh karena itu Umar bin Khattab mewasiatkan kepada kita, ya ayuhan nas, alaikum bimajalisil ilmi, fa inna lillahi ridaan yuhibbuhu, faman talaba al-ilma raddahu Allah biridaihim, fala tufariqu majalisal ulama. Kata Umar bin Khattab, wahai manusia, wajib bagi kalian untuk menghadiri majelis ilmu, karena sesungguhnya Allah memiliki selendang yang Allah cintai, yang Allah jaga, muliakan selendang tersebut. Maka barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan memakaikan selendangnya tersebut kepadanya. Maka jangan kalian meninggalkan majelis ilmu. Maka jangan kalian meninggalkan majelis ilmu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan perkataan tersebut. Amma sa'adatul ilmi fala yurithaka iyyaha illa bi badlil wus'i wa sidqit talab wa sihhatun niyyah. Ketahuilah bahwa kebahagiaan ilmu tidak akan mungkin diwariskan kepadamu kecuali dengan kamu mencurahkan kesempatanmu untuk menghadiri majelis ilmu, dan kamu benar dalam menuntut ilmu, dan kamu niatmu jujur di dalam menuntutnya. Oleh karena itu ya akhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengikuti metode Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang satu ini karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan metode dan tariqah yang satu ini, baik dalam keadaan safar maupun mukim, bahkan sampai beliau sedang sakaratul maut, beliau menyampaikan ilmu, dan para sahabatnya mendengarkan ilmu sampai beliau sedang sekarat maut. Para sahabatnya tetap menuntut ilmu, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, hadis Asma atau Ummu Salamah radhiyallahu taala dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan ketika sudah musakaratul maut, beliau buka selimutnya dan mengatakan, la'anallahu al-yahud dan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Para sahabat hadir di situ, mendengar hadis tersebut, dan tersampaikanlah sama kita, menunjukkan para sahabat menuntut ilmu, dan Rasulullah SAW menyampaikan ilmu sampai kapanpun. Ingat, Rasulullah SAW tidak akan mungkin bisa mengajarkan ilmu sebelum dia belajar. Rasulullah SAW tidak mungkin mengajarkan ilmu sebelum dididik oleh Allah melalui malaikat Jibril. Begitu pula para sahabat, tidak mungkin para sahabat bisa mengajarkan kepada tabi'in sebelum mereka belajar kepada Rasul. Begitu pula tabi'in, tidak mungkin mereka bisa belajar dan mengajarkan ilmu itu kepada tabi'in setelah tabi'in belajar kepada sahabat, dan begitu seterusnya. Tidak mungkin para ulama sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muqbil, Syekh Ibnu Taimin bisa mengajarkan ilmu kepada umat sebelum mereka belajar kepada guru-guru mereka. Begitu pula kita semua. Allah yahfadukum wallahu a'lam bissawab walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Di khutbah yang kedua ini, semoga Allah memberkahi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Di sana ada orang-orang yang terhalangi untuk menuntut ilmu dengan sebab yang mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Maka sebab-sebab itu jangan sampai tetap menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Karena semua kita disyariatkan oleh Allah, bahkan diwajibkan oleh Allah untuk terus beribadah.
sampai hayat, sampai malaikat maut datang menjemput kita, sampai nyawa kita di kerongkongan, dan sampai matahari terbit dari sebelah barat. Maka di antara manusia ada yang mengatakan, kami tersibukkan untuk menuntut ilmu karena kehidupan maisha kami, karena untuk mencari maisha untuk kehidupan anak istri. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab terhadap hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam surat Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Semangatlah kalian di dalam mencari apa yang Allah persiapkan bagi kalian di negeri akhirat, dan jangan kalian lupa kehidupan dunia kalian. Maka ini yang kita dahulukan, kehidupan akhirat. Dan jangan kalian berbuat kerusakan di permukaan bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang merusak. Sebutkan dalam tafsir, orang-orang yang mendahulukan dunianya daripada akhiratnya, maka mereka lah orang berbuat kerusakan di permukaan bumi. Enak. Dan ini sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi min hadis Hanbalah radhiyallahu taala, dan beliau adalah salah seorang dari penulis wahyu yang setiap turun wahyu beliau yang menulis. Beliau mengatakan ketika Abu Bakar melihatnya, "Ya Abu Bakar, nafaq Hanbalah. Ya Abu Bakar, telah munafik Hanbalah." Abu Bakar, kenapa? Apa yang menyebabkan kamu? Yaitu kami mendapatkan diri kami telah masuk ke kemunafikan. Kata Abu Bakar, aku pun merasakan demikian. Ayo, intalik bina ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, ayo kita menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqna falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma laka ya Hanbalah. Maka mereka menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, apa? Kenapa kamu ya Hanbalah? Kata Hanbalah, ya Rasulullah, nafaqa Hanbalah ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bil jannati wan nar ka'annaha ra'yul 'ain. فإذا رجعنا عافسنا الأسواد والضيعة ونسينا كثيرا. Ya Rasulullah, telah munafik Hanbalah. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Hanbalah? Yaitu kami kalau berada di sisimu ketika bermajelis ta'lim, engkau mengingatkan kami tentang jannah dan neraka. Seakan-akan kami melihat langsung neraka dan jannah. Tapi kalau kita sudah kembali ke keluarga kami, kepada istri-istri kami, dan kepada perdagangan kami, kepada kehidupan maisha kami, peternakan kami, pekerjaan kami, maka kami lupa semua itu neraka dan surga. Apa kata Rasulullah SAW? "Lau tadumuna 'ala al-hal allati taqumuna biha min 'indik, la safahatkumul malaikatu fi majalisikum wa fi turuqikum wa 'ala furushikum, walakin ya Hanbalah sa'atan wa sa'atan." Kalau seandainya kalian senantiasa bermajelis ta'lim di sisiku, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian senantiasa bermajelis bersamaku, maka sungguh-sungguh para malaikat senantiasa bersama kalian, baik itu di majelis kalian, ataupun di jalan kalian, ataupun di tempat tidur kalian, kalau kalian senantiasa menghadiri majelis ta'lim. Akan tetapi ya Alhamdulillah saat sama saat, akan tetapi ya Alhamdulillah bagi waktumu untuk maisha dan untuk menuntut ilmu. Di sini disebutkan ahli ketika mensyarat tersebut menunjukkan bahwasanya orang-orang yang terlalaikan dari majelis ta'lim, majelis ilmu akan bisa masuk kemunafikan pada dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama di antaranya Imam Nawawi dan para ulama yang lainnya, meninggalkan majelis ta'lim akan masuk kemunafikan dalamnya. Entah itu kemunafikan i'tiqadi atau kemunafikan amali. Nah, oleh karena kita berhati-hati. Jangan perkara maisha kita menyibukkan kita untuk menuntut ilmu. Dan di antara mereka ada yang tersibukkan karena anak istri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah, wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun." Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian menyibukkan kalian dari zikir kepada Allah. Berkata Imam Nawawi, bahwasanya seabdul-abdulnya zikir kepada Allah setelah kewajiban adalah majelis ilmu. Begitu pula Mu'adz bin Jabal, begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, perhatikan baik-baik ayat ini. Yang menghafal ayat ini, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini di dalam surat Al-Munafiqun. Ayat ini Allah menyebutkan dalam surat Al-Munafiqun
bahwasanya wahai orang-orang beriman, jangan kalian terlalaikan anak-anak kalian dan harta-harta kalian dari zikir pada Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka mereka orang-orang yang merugi. Allah menyebutkan dalam surat Al-Munafiqun, menunjukkan berbahaya harta dan anak-anak bisa masuk kita menjadi munafik karena mereka. Oleh karena itu, dalam poin ini juga perhatikan baik-baik. Anak kita sendiri, anak kandung, jangan sampai melalaikan kita dari zikir pada Allah. Harta kita jangan sampai melalaikan diri kita dari zikir pada Allah. Apalagi kalau anaknya orang lain. Karena sebab anak orang lain kita tersibukkan dari zikir kepada Allah. Jangan sampai dengan harta orang lain kita sibuk dengan zikir kepada Allah. Anak kandung atau harta kita sendiri jangan tersibukkan dari zikir kepada Allah, apalagi anak orang lain. Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, di antara istri sekalian dan anak-anak kalian adalah musuh-musuh bagi kalian. Berhati-hatilah, menyibukkan kalian dari. Nah, dan di antara manusia ada yang tidak mau bermajelis taklim, menghadiri majelis taklim karena meragukan tentang keilmuan si guru tersebut atau tidak percaya dengan keilmuannya. Maka ini juga disindir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Wathil bin Asqa tentang kisah 3 orang yang sedang Rasul sallallahu alaihi wasallam bermajelis taklim. Tiba-tiba datang 3 orang. Yang satu dia melihat ada majelis kosong di tempat itu, dia masuk. Yang satunya malu-malu tinggal di belakang. Yang satunya lihat majelis taklim tidak mau pergi. Kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bihaulai thalatha. Maukah aku berikan kepada kalian, kabarkan tentang kabar 3 orang tersebut. Amma ahaduhum fa'awah ilallah fa'awahu Allah. Adapun yang pertama, dia masuk ke majelis, dia lihat ada majelis taklim, dia masuk, maka Allah, dia ingin meminta pertolongan kepada Allah untuk Allah melindunginya, maka Allah melindunginya pun. Adapun yang kedua, malu-malu. Ketika dia malu kepada Allah, Allah pun malu padanya. Yang ketiga, wa ammal akhar fa'arada Allah an. Adapun yang ketiga, yaitu dia berpaling, tidak mau hadir, maka Allah pun berpaling kepadanya. Dikatakan oleh ahli ilmi, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, jika dia ini kemungkinan orangnya munafik, sehingga dia tidak mau, karena dia tidak mau beriman terhadap apa yang datang kepadanya dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dia tidak percaya, dia tidak beriman, dan beriman bermula dari percaya. Dan begitu para ulama yang lain. Maka semua ini berbahaya. Semua ini berbahaya, wahai saudara kaum muslimin. Ini nasihat dari Allah dan Rasulnya, bukan dari nasihat pribadi saya, tapi nasihat dari para ulama, dari semenjak Rasul sallallahu, dari semenjak para sahabat dan tabi'in, dan sebelumnya Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, mari kita bersemangat. Nah, mari kita semangat. Dan perlu kita tahu, kalau ada yang memiliki pemikiran begini, maka dia orang yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menganggap remeh sang alim tersebut. Allah, Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu arafa imra'an arafa qadar nafsi. Allah merahmati orang-orang yang mengetahui kadar dirinya. Naam, Allah merahmati orang-orang yang mengetahui kadar dirinya. Nah, oleh karena itu, mari kita bersemangat menuntut ilmu. Nah, ini kalimat yang kita ingin sampaikan dari perkataan Allah dan Rasulnya, perkataan para ulama, semata-mata nasihat bagi pribadi kami dan antum semua. Tidaklah hal ini kita menyampaikan kecuali untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yamna'anna ahadakum haibatur rajul ayyaqula bihaqqin idza ra'ahu aw sami'ahu fa innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la yubaiduhu 'anil rizqin wala yuqaribuhu 'anil ajal. Jangan sekali-kali menghalangi kalian tentang sosok seseorang untuk dia mengatakan kebenaran. Apabila dia untuk mengatakan kebenaran apabila dia melihatnya atau mendengarnya, karena sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar tidak akan menjadikan rezekinya seret, tidak akan menjauhkan rezekinya, dan tidak akan menyebabkan ajalnya semakin dekat. Rezeki kita telah ditentukan. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah adalah sebagai penolongnya dan akan memberi rezeki dari jalan dan tidak sangka. Dan sesungguhnya in hari kita mati, besok kita mati, lusa kita mati, atau kapanpun,
kita akan semua mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hanyalah aku mengatakan ini sebagai bentuk nasihat dan sebagai tugas bagi kami dalam menyampaikan kebenaran. Tidaklah kita inna ma'alaikal balagh wa alaina hisab. Hanyalah engkau pemberi nasihat dan Allah yang menghitung dan menghisab kita masing-masing. Ini semua hanya memberi nasihat supaya sampai ilmu pada kita, dan masing-masing kita akan bertanggungjawabkan hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita amalan-amalan kita akan perhitungkan, dan tidak ada hujah nanti di hadapan Allah untuk kita berhujah, karena di dunia hujah-hujah kita terbantah, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita akan dihadapkan dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak memakai sendal. Di samping kanan kita melihat neraka, di samping kiri kita melihat neraka, di belakang kita melihat neraka, di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidakkah yang menimbulkan itu kecuali rasa takut kepada Allah, dan rasa takut itu akan menimbulkan ketaatan dan semangat untuk pelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.